Silakan duduk. Ya. Kita diberkati pagi ini, amin. Kita tadi baca dari Keluaran 19 dan 20 ya. Kalau kita perhatikan tadi, kita baca dengan baik ya, dengan hikmat Roh Kudus yang Tuhan beri, kita akan tahu inti daripada dua pasal tadi, Saudara. Dua pasal tadi bicara mengenai, coba kita lihat pada ayat yang kelima dan yang keenam. Ini intinya menurut saya. Ya. Dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh, baca sama-sama yuk. Kurang mantap kalau saya sendiri ya. Oke, sudah ketemu? Keluaran 19 ayat 5 dan 6. 1, 2, 3. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada mereka, orang Israel. Saudara, tadi kita baca bagaimana Allah rindu mendatangi umatnya Israel. Dengan kekuatan, dengan manifestasi yang sangat luar biasa. Hanya sayang bangsa Israel kemudian menjadi takut. Saudara. Mereka sudah menguduskan diri ya. 3 hari mereka sudah menguduskan diri mereka, sudah mempersiapkan diri. Tapi pada saat manifestasi Allah itu turun, mereka menjadi takut. Dan mereka mulai mengambil keputusan, Musa, jangan kami deh, kamu saja yang ketemu dengan Tuhan, kami akan dengar engkau bicara apa. Nah saudara, saya percaya ini perjanjian lama. Kalau perjanjian baru bukan begitu lagi. Katakan amin. Kita justru dengan penuh keberanian mendatangi dan mendekat ke ruang Maha Kudus. Katakan amin. Bukan karena kekudusan kita, bukan karena kesalahan kita. Alkitab bilang dalam Ibrani mengatakan, karena darah anak domba Allah. Yesus yang sudah mencurahkan darahnya. Bahwa setiap kita adalah jaminan, adalah pintu kepastian untuk kita bisa mendekat kepada Allah dengan hati yang penuh sukacita. Katakan amin. Ya. Dan saya percaya gerbang pagi adalah gerbang tata Allah. Di mana engkau bisa bertemu muka dengan Tuhan. Saudara. Dan dengan hati yang sukacita. Bukan dengan hati yang lainnya, Saudara ya. Dengan hati yang gelisah, hati yang takut, tidak. Tapi kita menghormati sebagai satu wujud. Saudara dan saya diundang dan saudara menyambut undangan ini dengan sukacita. Katakan amin. Saya percaya kalau sudah mengundang seseorang dan orang itu datang dengan sukacita, dengan ucapan syukur, saudara. Wah, betapa senangnya kita. Seperti itu juga undangan Allah kepada kita. Tapi apa isi daripada perjumpaan itu? Ini yang perlu kita tahu. Apa isi daripada kerinduan Allah ketemu dengan umatnya? Ayat 5 dan 6 tadi. Ini penetapan Allah, saudara. Dikatakan jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan jadi harta kesayanganku sendiri. Amin. Artinya harta itu sesuatu yang sangat berharga. Yesaya mengatakan engkau, karena engkau ini berharga dan mulia di pemandanganku. Karena aku mengasihi engkau. Berapa banyak kita tahu Tuhan mengasihi kita luar biasa. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Bilang dengan saya, aku berharga, aku mulia, karena aku dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Jangan pernah lupa itu. Mungkin ada banyak orang akan melecehkan saudara, akan merendahkan saudara. Tidak menghargai saudara, nggak apa-apa. Kita sudah punya satu nilai plus. Tuhan yang menghargai kita. Dan itu cukup, katakan amin. Itu cukup saudara. Jangan kejar-kejar penghargaan manusia. Hari ini saudara mungkin bisa dihargai. Tapi kalau orang itu besok bisa berubah saudara. Gampang berubah. Tapi kalau Tuhan bilang, sekali dia menghargai engkau, dia akan menghargai engkau apapun keadaanmu. Katakan amin. Nah saudara mari kita lihat. Dikatakan Tuhan menetapkan engkau menjadi harta kesayangan. Bukan cuma harta sebagai sesuatu yang berharga, tapi juga kesayangan. Ada banyak harta benda kita bisa punya saudara.
Ya, harta itu mahal buat kita, berharga buat, tapi kadang-kadang nggak kurang sayang juga kita. Kita mungkin punya mobil 4 surya misalnya. Ya, tapi ada, ya itu sebagai satu yang biasa saja. Berharga, mahal belinya. Kita ngeman-ngeman juga, tapi apa yang disayang itu lebih daripada itu. Katakan amin. Kalau disayang itu artinya dia mau korbanin semuanya. Apa yang dia punya untuk bisa menyenangkan yang disayang itu, betul? Dia curahkan semuanya. Dan saya percaya hari-hari Tuhan sedang mencurahkan seluruh kekuatan surga untuk mengasihi saudara. Untuk menarik perhatianmu supaya engkau tidak terus melihat dunia ini kelihatan lebih baik. Tidak. Katakan amin. Supaya engkau lihat juga gerbang pagi ini lebih baik daripada waktu-waktumu yang lain. Karena bangun pagi, jam yang pertama engkau datang kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri bilang, tiap pagi aku mendatangi engkau. Itu artinya ada quality time dengan Tuhan. Amin. Satu kualitas waktu yang sangat khusus. Saya tahu Tuhan itu omnipresent, dia hadir di mana saja, jam berapa pun. Tapi firman Tuhan yang nulis sudah. Tiap pagi aku mendatangi engkau. Yesus juga doa pagi-pagi, gak pernah doa. Yesus karipan kesiangan, sudah gak pernah. Halo, betul. Dan dia dapatkan apa yang sepanjang hari ini harus dikerjakan. Itu dimulai dari pagi hari. Sehingga Yesus pada saat keluar dari doa paginya itu, dia sudah menjadi seorang yang penuh kemenangan. Katakan amin. Sepanjang harinya dia lewati dengan penuh sukacita. Penuh tujuan. Tidak gerambiang. Tidak ngopo, habis pokoknya terserah nanti. Ngalir-ngalir aja. Nah saudara, jelas tujuannya. Saat dia menghampiri, mendatangi seorang perempuan Samaria, saat dia menyembuhkan Sakius, saat dia mendatangi Sakius, dan kemudian banyak orang disembuhkan. Itu instruksinya dari sana. Kapan? Pagi hari. Katakan amin. Sayang, Tuhan itu begitu sayang kepada kita. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mendengar dan mencari Tuhan, tiap pagi engkau diberkati luar biasa. Bahkan sepanjang hidupmu engkau diberkati luar biasa. Percaya, katakan amin, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tapi itu belum apa-apa. Belum itu, belum final. Ya. Coba lihat yang ke-6 dikatakan, kamu akan menjadi bagi siapa? Engkau akan menjadi apa? Bagiku, bagi Tuhan, apa? Kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini surat, ini dahsyat. Ini yang perlu kita sadari. Tuhan mau hadir di tengah-tengah umatnya. Dia mendemonstrasikan kemahakuasaan, kemahadahsyatannya. Sehingga banyak orang yang menjadi takut, saudara. Karena ini. Ya, karena engkau dipilih Tuhan untuk menjadi imam bagi Allah. Imam bagi Allah. Itu artinya apa? Merepresentasi, menjadi perwujudan, menjadi perwakilan ya Allah di bumi ini, Saudara. Kerajaannya ada di surga. Tapi melalui orang-orang kudusnya, orang-orang benarnya, dia ingin menyatakan kerajaannya di muka bumi. Melalui siapa? Saudara dan saya. Bukan melalui yang lain-lainnya. Katakan amin. Ini sama klop dengan 1 Petrus 2 ayat 9. Coba baca ya, ke sana ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu apa? Memberitakan apa? Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangannya luar biasa buat Tuhan. Amin. Setelah ini ketetapan Allah. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mendengar baik-baik ketetapan ini, saudara akan punya satu status yang baru.
peran yang baru, ya, kesanggupan yang baru, ya. Dikatakan di situ kamulah. Sekarang jangan bilang kamu, akulah. Baca ulang ya. Jadi kata-kata kamu ganti aku, gitu ya. 1, 2, 3. Tetapi akulah bangsa yang terpilih. Kurang semangat ngomongnya. Orang kalau sudah terpilih itu sudah, saudara harus semangat. Amin. Terpilih itu artinya dari banyak orang atau sedikit orang? Terpilih itu artinya penting atau enggak? Utama enggak? Iya. Dari sekian banyak orang pagi-pagi sudah datang. Itu saudara, ini masuk orang-orang langka. Sementara yang lain pada tidur. Saudara. Ya. Salatiga ini ada 170.000 orang penduduknya. Banyak apa sedikit? Lumayan. Ya, saudara ini termasuk orang langka loh. Lihat kiri kanan bilang, kamu ini langka, unik, antik. Ya. Dan pilihan Allah nggak pernah salah, saudara. Katakan amin. Ya. Makanya bersyukur, bukan karena gagah kuat kita, bukan. Ya itu berdasarkan anugerah. Nggak tahu kenapa bisa kita yang dipilih. Apa sebabnya? Orang ngerti. Pokoknya bersyukur saja. Katakan amin. Karena itu otoritasnya Tuhan. Dan itu anugerah saudara yang kita harus hargai. Ya terpilih. Baca yuk sebelum lengkap ya. 1, 2, 3. Akulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya aku memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil aku keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tepuk tangan, tepuk tangan. Haleluya. Ingat kembali, kita ini dipanggil untuk ini. Ya, kepunyaan Allah, ya. Imamat, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat itu artinya imam. Kita semua itu imam, bukan imam cuma yang ada di sini yang khotbah, pendeta, bukan. Semua kita adalah imam. Dikatakan dari kerajaan imam, imamat rajani, imam yang punya kuasa dan otoritas. Katakan amin. Saudara diberi otoritas, diberi kuasa. Setiap pagi saya merasakan saudara, saat saya baca Alkitab bersama-sama dengan saudara, saya merasa ada sesuatu yang Tuhan tambahkan dalam hidup saya. Dalam cara menangani persoalan-persoalan yang ada setiap hari. Saya merasa itu saudara. Ya, saya tidak perlu repot-repot seperti dulu, selalu memikirkan panjang dan banyak hal yang kadang-kadang melelahkan. Tapi setelah saya mulai baca bersama dengan saudara, saya merasakan ada sesuatu yang bagaimana Tuhan selesaikan setiap persoalan itu Tuhan kasih hikmat untuk saya bisa selesaikan dengan cara yang sederhana. Saya awalnya tidak sadar saudara, tapi setelah saya renung-renungkan iya ya. Saya merasakan ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan. Jadi saya percaya pembacaan Alkitab pagi hari itu sangat powerful sekali. Memberi otoritas yang lebih, memberi kuasa yang lebih lagi. Katakan amin. Makanya jangan telat. Usahakan datang jam 4:4, baca yuk bareng-bareng. Oh kelihatannya cuma baca tok. Kelihatannya cuma begitu tok, di rumah bisa Pak. Iya tapi saya percaya di tempat ini ada sesuatu yang khusus yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Jadi saudara itu indah luar biasa. Imamat rajani. Punya otoritas, punya kuasa. Ya. Imam itu artinya saudara yang terpilih untuk menjadi penghubung. Untuk mendoakan juga situasi yang ada di sekitarmu. Engkau yang menjadi penentu saudara. Bagaimana rumah tanggamu mau dipulihkan? Caranya saudara harus tahu ini. Duduk di kaki Tuhan tiap pagi. Engkau akan lihat bagaimana keluargamu nanti dipulihkan. Satu demi satu. Katakan amin. Engkau ingin melihat apa? Pemulihan dalam hal apa? Semuanya. Karena otoritas ini bukan hanya untuk hal-hal tertentu, tapi semuanya.
Katakan dengan saya semuanya. Semuanya. Semua aspek apapun juga. Tidak ada lagi yang terbatas. Saat saudara ada di tempat ini satu power dan otoritas dari Allah yang unlimited Tuhan berikan dalam hidup saudara. Bahkan yang belum pernah engkau doakan kadang-kadang Tuhan sudah lakukan buat saudara. Katakan amin. Sehingga engkau dibuat, wow, kok bisa ya? Bagaimana mungkin? Ya, itu Tuhan. Katakan amin. Imam Rajani kemudian apa? Bangsa yang kudus. Nah ini saudara. Hari-hari mari kita mau belajar. Serius hidup dalam kekudusan. Kekudusan artinya dua hal. Satu, suci, murni. Ya, artinya saudara datang. Saudara mulai menjalani hidup dengan kemurnian. Jangan ada udang di balik bakwan saudara. Ya, kita datang kepada Tuhan juga tidak ada motivasi lain. Cuma selain menyenangkan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dari hidup kita. Titik. Kalau saudara lakukan itu, Tuhan juga akan habis-habisan dengan saudara. Amin. Dia akan habis-habisan dengan orang seperti itu. Dia nggak hitung-hitungan saudara. Ya. Nah, yang kedua adalah khusus. Katakan dengan saya khusus. Tadi yang pertama murni, yang kedua khusus. Nah, jadi mari saudara. Tuhan adalah Tuhan yang ingin saudara menjadi sesuatu yang khusus di pemandangannya. Kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari jadilah penyembah yang khusus. Jangan seperti kebanyakan orang. Kita dipanggil bukan untuk jadi orang yang rata-rata. Katakan amin. Katakan amin. Ya, ada sesuatu yang khusus. Berikan yang khusus dalam hidup saudara dan kau akan terima yang khusus juga dari Tuhan. Pokoknya khusus-khususan nama Tuhan saudara. Amin. Itu yang khusus, yang spesial, yang terutama, yang terbaik. Banyak orang diberkati, banyak. Terima mujizat, banyak. Tapi saudara akan terima berkat yang khusus. Terima mujizat yang khusus. Yang bahkan dikatakan belum pernah dilihat orang, belum pernah didengar orang, belum pernah muncul dalam hati orang. Amin. Oh, saya terima mujizat khusus saudara. Apa? Rambut botak tumbuh lagi. Berkat gerbang pagi saudara. Oh ya. Rambut saya sekarang tumbuh sendiri. Ya saya keramas tetap keramas. Saya kasih apa itu namanya? Saya kasih. Tapi saya percaya bukan sekarang, saya udah pakai itu 3 tahun saudara. Orang tukul-tukul tak bantai. Tapi setelah saya ikut gerbang pagi. Saya baru sadar. Kok aku tambah ganteng saya Gio. Wah, halo, kok tambah lain ya? Oh, cuma rambut ditukul. Itu ingat salon itu, sedikit promosi sedikit. Itu sampai bingung-bingung saudara, karena saya tidak pernah pindah-pindah ke kepala saya ini harus dipegang oleh satu orang saja, nggak boleh banyak-banyak saudara, nggak boleh pindah-pindah sana gitu ya. Ini penuh urapan soalnya. Jadi saya dari sebelum menikah sampai sekarang sudah menikah 27 tahun. Yang pegang kepala saya itu cuma dia. Motong soalnya. Motong rambut. Jadi dia juga kaget. Duh kok bisa ya Pak? Sekarang tumbuhnya tebal dan keriting lagi. Wah, itu yang belum pernah didengar dan belum pernah muncul dalam hati. Tuhan beri Tuhan. Berkat khusus. Amin. Makanya saya bilang yang bodak-bodak punya harapan. Sama-sama. Berkatnya khusus. Amin. Terus apa lagi? Umat kepunyaan Allah. Wah, sudah. Kalau ini sudah tahu, saudara nggak perlu takut. Kita ini punyanya Allah. Kalau ada siapapun juga yang mencoba mau mengganggu kita, dia yang akan membela kita. Rasa wedi saudara dengan situasi yang keadaan. Amin. Dikatakan juga kita ini biji mata Allah loh. Ada mata yang terus tidak dilindungi, dijagai ini mata ini serius dijagai. Kepunyaan Allah saudara. Kita ini punya Allah. Jadi tenang. Ngadepi persoalan tenang, punyanya Allah. Allah nggak mungkin biarin kita sendirian. Ya amin. Seperti coba waktu murid-murid naik kapal bersama Yesus, dihantam angin sakal. Yesus tidur. Kenapa dia bisa tidur?
Dia tahu dia punya Allah. Angin sakal, badai tidak akan pernah bisa menenggelamkan dia. Tapi murid-murid gak ngerti. Belum tahu. Jadi panik, bingung mereka. Mereka berusaha, semakin gak karu-karuan ketakutannya. Makanya dikatakan, Tuhan bangun dong. Apa engkau membiarkan kami mati? Lihat saudara, dipikir Tuhan itu mau buat kita mati. Seringkali kita salah ngerti sama Tuhan. Ya, kita pikir Tuhan itu suka mencelakai kita. Suka mempermainkan kita. Nah. Engkau ini milik Allah. Kalau ada orang mau mempermainkan engkau, dia yang akan bertindak. Dia yang akan menjagai dan dia yang akan melawan musuh-musuhmu. Katakan amin. Makanya saudara, sesama orang diurapi, jangan ngelak-ngelain. Jangan saling ribut. Katakan amin. Amin. Kita harus saling menghargai. Kemarin saling menghormati. Amin. Jangan ada lagi gosip-gosip di antara kita. Haleluya. Kalau mau tanya, ngomong langsung sama orangnya. Aku dengar gini bener sih. Ya. Jangan ngomong, kamu dengar dah Bapak itu gini. Ya. Jadi ini jadi gosip nanti. Bahaya, jelek sekali saudara. Ya. Lebih baik kita ngomong, panggil orangnya, kita ketemu. Alkitab juga bilang ngomong, 4 mata engkau harus berbicara dulu. Saya sering ngomong, jangan pernah ngomong sama orang yang ketiga sebelum engkau bicara dengan orang yang bersangkutan. Katakan amin. Kalau engkau tidak berani bicara sama yang bersangkutan, jangan ngomong, sudah diem. Katakan amin. Ya, pakai perkataan ini imam loh, perkataannya itu berkuasa sudah. Betul ya? Kalau kita ngomong jelek, itu juga yang diterima oleh orang-orang yang kita kata-katain itu. Ya, makanya mari kita harus belajar. Pakai mulut kita untuk memberitakan Injil saja. Amin. Untuk memberitakan Tuhan itu baik, Yesus itu baik, nggak ada yang salah dengan jalan-jalannya. Katakan amin. Ya, nah katakan apa? Supaya aku memberitakan perbuatan yang besar, bukan perbuatan yang kecil. Ya, orang Kristen itu, orang percaya itu mesti harus mulai lihat satu wawasan yang besar. Saudara bisa kecil orangnya. Saudara bisa masih muda orangnya. Atau mungkin saudara sering serasa aneh-aneh. Orang ngilu ngocok koi. Seringkali kita ditekan-tekan begitu oleh situasi dan keadaan. Dan kita lebih mempercayai bahwa kita ini orang yang tidak bisa buat apa-apa. Dan itu yang akibat yang membuat kita nggak bisa menghasilkan hal yang besar. Saudara. Tapi tentu juga usaha ingin hal yang besar, saudara, ini Tuhan sudah memperlengkapi semuanya dengan hal yang besar. Katakan amin. Jadi artinya kita juga harus bisa mengerjakan hal yang besar. Katakan amin. Jangan cuma sekedar yang kecil-kecil. Saudara bayangin kalau saudara diberi 5 talenta, saudara bilang gini, aduh banyak banget 5 talenta. Oke lah 4 talenta saya simpan, 1 talenta saya pakai. Saudara kemudian datang kepada Tuhan, kau kasih 5 talenta tapi aku terlalu berat 5 talenta. Cukup 1 talenta ini saja aku kerjain. Nih jadi 2 talenta. Kira-kira Tuhan senang enggak begitu? Pasti enggak. Kamu enggak percaya 5 talenta. Kenapa hanya 1 talenta yang kau kerjakan? Wah, kan gitu saudara. Ya, jadi kalau punya 5 talenta, 3 talenta semuanya harus dikerjakan. Semakin saudara setia pada hal yang kecil, Tuhan akan tambahkan hal yang besar. Saya senang sekali perumpamaan itu, saudara. Pada saat yang 5 talenta pulang, dia bilang, Tuhan aku bawa 10 talenta. Yang 1 gak bawa apa-apa. Tuhan bilang begini, kasih yang 1 itu ke yang 10. Bukan yang 2 dapat 4. Nah, semakin saudara setia dengan Tuhan, saudara akan ditambahkan lipat kali ganda. Sampai tidak terbatas. Sampai orang bingung, kok iso? Mestinya saya yang lebih butuh toh. Enggak, saudara. Makanya saudara, Ishak itu dikatakan, dia nabur di tengah tanah yang kering. Dia nabur dengan setia, dia nabur dengan setia. Dia dikatakan tambah kaya, semakin kaya, dan menjadi sangat kaya. Katakan amin. Tuhan tuh enggak cara ngitung kayak manusia, saudara. Ya, dia lihat hati tadi. Kalau hatimu benar, ini hatimu longgar, saudara. Oh, selonggar hatimu itu Tuhan akan taruh semuanya dalam hidupmu. Tuhan bilang, milikku itu juga milikmu. Amin.
Ya, kalau milihnya Tuhan jadi milikmu, engkau harus punya hati yang gede. Hidup yang besar, jiwa yang besar, pola pikir yang besar. Sehingga perbuatan-perbuatan besar Allah bisa ditampung dalam hidupmu. Katakan amin. Yang muda-muda jangan cuma kepingin jadi apa? Oh aku mau jadi ini sajalah Pak, sudah bagus. Ayo miliki sesuatu yang besar. Rindukan sesuatu yang besar. Kalau perlu saudara harus jadi seorang pemimpin bangsa ini. Orang-orang tua mulai mimpikan anak-anak menjadi pemimpin bangsa ini. Katakan amin. Jangan cuma jadi anu ya. Apa namanya? Pengusaha aja lah, pengusaha. Tapi minta Tuhan doakan jadi pemimpin bangsa ini. Jadi pemimpin PBB kalau perlu. Bangsa-bangsa. Amin. Iya. Jangan, saudara, kadang-kadang kita terlalu kecil pikirnya. Nah, perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib. Ini penting, saudara. Terang ajaib. Kita sudah tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Tidak ada rahasia lagi mestinya antara saudara dengan saya. Dengan Tuhan, dengan saya. Amin. Ada rahasia lagi. Tuhan belak-belakan ngomong apa adanya. Bahkan masa depanmu. Tuhan juga cerita. Katakan amin. Saudara, ini bicara prophetic word sebetulnya. Masa depan kita. Saya pernah ngomong destiny. Ini the book of destiny. Kalau saudara mau melihat masa depanmu, aja baca Bobo. Bacanya Sinchan. Ya udah ketemu di situ. Tapi kalau kau baca ini serius, sungguh-sungguh dan dengar baik-baik dan melakukan sungguh-sungguh, engkau punya masa depan yang seperti yang tertulis di sini, saudara. Semuanya sudah ada. Detail, saudara, saya bilang berani, detail. Cuman kita ini kadang-kadang nggak komplit baca Alkitab. Baca Alkitab sepertil. Apalagi yang ora patashikara, Tuhan berikan firman-Mu Tuhan. Terus mulai aji apa nih? Zaman dulu, ingat zaman dulu. Ya, dalam nama Yesus. Cek. Ini dia ayatnya. Nggak bisa saudara. Apalagi yang model maaf ya. Ada jemaat yang senang kalau akhir tahun atau awal tahun di gereja datang yang dapat satu ayat. Itu kalau Natal atau apa, kalau diumumkan besok akan ada pembagian ayat. Gereja kebas, saudara. Nek minggu biasa-biasa sepi. Kenapa? Karena mau dapat ayat. Karena kalau dapat satu ayat itu, dipegang seumur hidup. Ini orang tahu baca Alkitab. Atau minimal setahun dipegang. Ayat pegangan katanya. Di sini nggak saudara akan temukan itu. Karena itu praktek-praktek yang sebetulnya tidak Alkitabiah, saudara. Nggak ada tuh. Cok. Itu di mana? Di sana, pokoknya di sana. Cepat ngomongin. Oke, pakai teri. Saudara harus lihat terang itu. Saudara harus hidup dalam terang. Jangan dalam gelap. Kalau masih ada kegelapan, cari terang itu di sini. Lebih, saudara belum jelas. Baca lagi Alkitab. Sampai terang ajaib itu betul-betul menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup saudara. Katakan amin. Amin. Saya tahu masa depanmu sungguh ada. Semua masa depan. Bahkan saya mau beritahu, kalau engkau setia, saudara, bukan cuma masa depanmu tok, masa depan anak cucumu. Karena firman Tuhan itu kalau ngomong satu paket. Tadi kita juga baca, kesalahan Bapak itu bisa juga sampai ke Tuhan balaskan sampai ke keturunan ketiga dan keempat. Tapi kalau engkau baik-baik dengan suara Tuhan, anak cucumu, keturunan ketiga dan keempat akan diberkati Tuhan. Karena perjanjian Tuhan itu bukan hanya untuk diri kita, tapi selamanya. Amin. Lihat itu, saudara. Kita sedang bicara soal kekekalan. Kita bukan cuma bicara hanya untuk hari ini, tapi kekekalan di sana. Amin. Apa yang kau lakukan di sini, saudara?
Kelihatannya biasa. Kelihatannya biasa. Tapi saya mau beritahu nanti kau akan lihat. Bahwa hasilnya bukan biasa-biasa. Bukan cuma di bumi ini saja. Tapi juga dalam kehidupan yang akan datang. Makanya ayo lakukan dengan sepenuh hati kita. Kita diberi anugerah ini anugerah. Tadi malam saya dapatkan ayat waktu Saudara Jason membuka 1 Yohanes 2 ayat yang ke-8 ya. Itu berbicara pribadi buat saya saudara. 1 Yohanes 2 ayat yang ke berapa kemarin ya? Atau 2 ya? 2 Yohanes saya bacakan buat saudara ya. Berapa? 2 Yohanes 1 ayat 8 betul. Nih, saya bacain. Waspadalah. Supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu atau kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Kita sudah mengerjakan ini sekian bulan. Jangan sampai kemudian menjadi hilang. Pegang kuat-kuat. Sampai kapan Pak? Ibadah gerbang pagi. Sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Sampai Yesus datang. Ya. Maka saya suruh ajak anak-anakmu, cucu-cucumu aja. Siapa tahu Yesus datangnya masih 100 tahun. Loh, kita gak ngerti. Tapi kalau kita sudah komitmen seperti itu, anak-anak kita nanti yang melanjutkan gerbang pagi. Cucu-cucu kita yang melanjutkan gerbang pagi. Dan saya percaya saudara, kalau benihnya baik ini, nanti satu kali kita dipanggil pulang, benih baik akan menghasilkan pohon yang dan buah yang baik. Saya percaya gerbang pagi tidak akan semakin turun, tapi semakin naik dan naik dan naik. Dan menjadi satu kegerakan yang luar biasa. Bukan cuma orang Salatiga dong, tapi dari bangsa-bangsa juga akan datang. Bukan cuma datang, tapi mereka juga akan melakukannya doa pagi. Karena ini akan menjadi satu habit atau kebiasaan yang baru. Amin. Dan saya percaya saudara, kalau saya ini doa bikin Tuhan, kalau kau datang besok, jangan datang di Bukit Zaitun deh. Bukit Zaitun sepi mungkin. Datang ke Salatiga. Amin. Karena engkau akan menemukan orang-orang yang cinta engkau habis-habisan. Engkau akan temukan orang-orang yang menyembah engkau habis-habisan. Engkau akan temukan orang yang luar biasa di Salatiga ini. Kan Bu bisa tuh berdoa begitu. Bisa berubah, Tuhan melihat sesuatu yang khusus, Tuhan mengubah. Dan saya berdoa, kalau Tuhan datang di sini, jangan sampai saudara sedang tidur di rumah. Katakan amin. Saudara ada di tempat ini dan menyaksikan, wow, saudara yang pertama kali melihat Tuhan datang. Saudara, jangan bilang, oh Pak ini sesat ini. Karena nubuatannya untuk Yesus datang di Bukit Zaitun. Ya, saya tahu saudara. Tapi kita bisa ubah ini. Salatiga jadi Bukit Zaitunnya Tuhan. Ya nanti kita akan belajar kenapa Bukit Zaitun. Ada hal yang khusus tentu di situ. Amin. Ayo